muhasabah terbebas dari penjara dunia. Saudaraku, ujian adalah suatu yang pasti menimpa setiap orang mukmin, baik suatu perkara yang menyenangkan atau bisa juga suatu yang menyusahkan. Allah Azza wa Jalla berfirman, tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya. Dan hanya kepada kamilah kamu dikembalikan. Quran Surat Al-Anbi 35. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah berkata, kematian ini akan menimpa semua jiwa makhluk. Sesungguhnya kematian ini merupakan minuman yang harus diminum, dirasakan, walaupun seorang manusia itu sudah hidup lama dan diberi umur panjang, bertahun-tahun, pasti akan merasakan kematian. Tetapi Allah Azza wa Jalla menciptakan para hambanya di dunia, memberikan kepada mereka perintah dan larangan, untuk menguji mereka dengan kebaikan dan keburukan, dengan kekayaan dan kemiskinan, kemuliaan dan kehinaan, kehidupan dan kematian, sebagai cobaan dari Allah Azza wa Jalla untuk menguji mereka, siapa di antara mereka yang paling baik perbuatannya, siapa yang akan tersesat atau selamat di tempat-tempat ujian. Sekar Mirrahman, Surat Al-Anbiya ayat ke-35. Saudaraku, di antara bentuk ujian yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada para hambanya adalah dengan mewafatkan orang tersayang, baik itu orang tua, suami, istri, anak, saudara, atau lainnya. Allah Azza wa Jalla berfirman, dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu, dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Rabb mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Quran Surat Al-Baqarah 155-157. Semua itu harus dihadapi dengan kesabaran, ketabahan dan keikhlasan. Hati menerima, lisan mengucapkan Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita ini milik Allah Azza wa Jalla, dan sesungguhnya hanya kepadanya kita semua akan kembali menghadap pengadilannya, dan anggota badan pun tidak melakukan perbuatan yang dilarang agama, seperti menjerit, menampar pipi, merobek baju dan semacamnya. Saudaraku, manusia memiliki ilmu yang sangat terbatas, sehingga seringkali penilaiannya terhadap sesuatu itu tidak sesuai dengan kenyataan. Manusia terkadang menyukai suatu perkara, padahal perkara itu akan berpotensi untuk mencelakakannya. Demikian juga terkadang membenci suatu perkara, padahal sesuatu yang dibencinya itu baik dan bermanfaat baginya. Allah Azza wa Jalla berfirman, diwajibkan atas kamu berperang, padahal berperang itu adalah sesuatu yang kamu benci. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal yang amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu, padahal yang amat buruk bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah 216. Oleh karena itu, ketika seseorang ditimpa ujian kematian orang yang dicintai, ada orang bertanya, boleh nggak saya baca Al-Quran tapi saya tidak memahami isinya sama sekali? Saya jawab, boleh. Ada orang lagi tanya, boleh nggak saya baca Al-Quran tapi saya tidak baca terjemahannya? Saya jawab, boleh. Boleh nggak saya baca Al-Quran tapi tidak menghayati isinya? Saya jawab, boleh. Boleh nggak saya baca Al-Quran walaupun tidak mampu mengamalkan isinya? Saya jawab, boleh. Tetap dapat setiap satu huruf 10 kebaikan. Faham, tidak faham, menghayati, tidak menghayati, mengamalkan, tidak mengamalkan, tetap dapat setiap satu huruf 10 kebaikan. Kita baca dalam lafazan kita Bismillahirrahmanirrahim, kita baca 19 huruf, tapi malaikat tuliskan 190 pahala. Betapa banyak jutaan pahala yang kita bisa dapatkan melalui bacaan Al-Quran, walaupun kita tidak faham sama sekali. Padahal sedikit harta itu lebih menyedikitkan hisab, perhitungan amal. Hadis riwayat Ahmad dan lain-lain, disahihkan oleh Al-Albani di dalam As-Sahih nomor 813.
Hal ini juga sangat difahami oleh sebagian sahabat. Oleh karena itu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, alangkah bagusnya dua perkara yang dibenci, yaitu kematian dan kefakiran. Demi Allah, ketahuilah sesungguhnya kekayaan atau kemiskinan, aku tidak peduli dengan yang mana dari keduanya aku diuji. Jika aku diuji dengan kekayaan, maka sesungguhnya di dalam kekayaan itu untuk menolong. Jika aku diuji dengan kefakiran, maka sesungguhnya di dalam kefakiran itu untuk kesabaran. Hadis riwayat Tabarani, Ahmad di dalam Az-Zuhd. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu juga berkata, demi Allah azza wa jalla yang tidak ada ilah yang hakiki kecuali Dia. Tidak ada satu jiwa pun yang mati kecuali kematian lebih baik darinya. Jika dia seorang yang berbakti, maka sesungguhnya Allah azza wa jalla berfirman, dan apa yang di sisi Allah adalah lebih baik bagi orang-orang yang berbakti. Qs. Ali Imran 198. Jika dia seorang yang fajir, jahat, maka sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, janganlah sekali-kali orang-orang kafir menyangka bahwa pemberian tangguh kami kepada mereka adalah lebih baik bagi mereka. Sesungguhnya kami memberi tangguh kepada mereka hanyalah supaya bertambah-tambah dosa mereka. Quran Surat Ali Imran 17 HR. Tabarni, ayat yang mulia ini menunjukkan adanya problem dan syubhat, keraguan, yang merasuki sebagian hati manusia, yaitu musuh-musuh kebenaran tidak mendapatkan siksa di dunia, diberi kesenangan secara lahiriah dengan kekuatan, kekuasaan, harta benda, dan kedudukan. Yang hal ini menimbulkan kesesatan di hati mereka dan orang-orang yang berada di sekitar mereka. Ini juga membuat orang-orang yang imannya lemah berburuk sangka kepada Allah Azza wa Jalla, prasangka yang tidak benar, prasangka jahiliyah, yaitu menyangka Allah Azza wa Jalla meridai kebatilan dan keburukan. Mereka mengatakan bahwa jika Allah tidak meridainya, tentu Allah Azza wa Jalla tidak akan membiarkannya membesar dan berkuasa. Ketahuilah wahai saudara-saudaraku, sesungguhnya ketika Allah Azza wa Jalla tidak segera menyiksa mereka, ketika Allah memberikan berbagai kesenangan di dunia, itu semua hanyalah tipu daya terhadap mereka, karena Allah Azza wa Jalla tidak menghendaki kebaikan bagi mereka. Saudaraku, dunia adalah ibarat penjara bagi seorang mukmin. Ini artinya, jika seorang mukmin meninggal dunia berarti dia terbebas dari penjara tersebut. Dari Abu Hurairah, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dunia itu penjara seorang mukmin dan surga orang kafir. Hadis riwayat Muslim nomor 2956. Imam Nawawi rahimahullah menjelaskan hadits ini dengan perkataan, maknanya bahwa semua orang mukmin di dunia ini dipenjara atau dilarang dari syahwat-syahwat, perkara-perkara yang disukai, yang diharamkan dan dimakruhkan, dibebani dengan melaksanakan ketaatan-ketaatan yang berat. Maka jika dia telah meninggal dunia, dia istirahat dari ini, dan dia kembali menuju perkara yang telah dijanjikan oleh Allah Azza wa Jalla untuknya, berupa kenikmatan abadi dan istirahat yang bebas dari kekurangan. Sedangkan orang kafir, maka dia mendapatkan kenikmatan di dunia, dengan sedikitnya kenikmatan itu dan disusahkan dengan perkara-perkara yang menyusahkan. Jika dia mati, dia menuju siksaan abadi dan kecelakaan yang kekal. Syah Nawawi pada Sahih Muslim nomor 2956, kematian seorang mumin merupakan istirahat baginya, sebagaimana dinyatakan oleh Imam Nawawi di atas, dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam haditsnya. Titik 2 dari Abu Qatadah bin Rabi al-Ansari, dia menceritakan bahwa ada jenazah yang dipikul melewati Rasulullah, maka beliau bersabda, orang yang beristirahat dan orang yang diistirahatkan darinya. Mereka, para sahabat, bertanya, wahai Rasulullah, apakah maksud orang yang beristirahat dan orang yang diistirahatkan darinya? Beliau menjawab, seorang hamba yang mukmin beristirahat dari kepayahan dan gangguan dunia menuju rahmat Allah. Sedangkan hamba yang fajir, jahat,
maka banyak manusia, bumi, pepohonan, dan binatang beristirahat darinya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Semoga Allah Azza wa Jalla mengaruniakan hidayahnya kepada kita, sehingga kita tetap boleh nggak saya baca Al-Quran tapi saya tidak memahami isinya sama sekali? Saya jawab, boleh. Ada orang lagi tanya, boleh nggak saya baca Al-Quran tapi saya tidak baca terjemahannya? Saya jawab, boleh. Boleh nggak saya baca Al-Quran tapi tidak menghayati isinya? Saya jawab, boleh. Boleh nggak saya baca